Halo guys. Perkenalkan, nama saya Moreno Rivaldus Tumorang. Perkenalkan, nama saya Federa Putri Marsha Mute. Nama saya Tiara Simamora. Perkenalkan, nama saya Grimali Ariarti Shalom. Saya Andre Syahaan. Pada video ini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor salah satu museum di Medan, yaitu Museum Negeri Sumatera Utara. Tonton sampai akhir ya. Dadah. Baik teman-teman, di sini saya sudah masuk di Museum Provinsi Sumatera Utara. Letaknya di lantai 1. Di sini kita akan melihat sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada 1954. Teman-teman, di depan saya ini ada filosofi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang dimana museum ini mengelola bukti material hasil budaya atau alam dan lingkungan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan pariwisata untuk dikomunikasikan dan dipamerkan kepada masyarakat umum. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke ruang religi kuno. Dan di mana di sampingnya atau depannya ada penjelasan religi kuno di Sumatera Utara. Lalu di sampingnya kita akan melihat tongkat Batak kuno. Tongkat Batak kuno ini yang di mana kita kenal sebagai Tunggal Panaluan. Oke. Di depan ini juga kita bisa melihat salah satu peninggalan sejarah dari suku Nias, yaitu sebuah peti mati kuno yang bernama Hasi Nivolasara. Peti mati ini memiliki bentuk unik, seperti di bagian kepalanya berbentuk hewan lasara, yaitu hewan mitos kuno yang diyakini oleh suku Nias, serta bagian penutupnya seperti berbentuk lelaki masyarakat Nias. Peti mati ini konon katanya digunakan hanya untuk para kaum bangsawan suku Nias. Teman-teman, kali ini kita masuk kepada ruang kolonial. Di sini juga ada penjelasan dari kehidupan multikultural di masa kolonial. Dalam persinggungan dengan kolonialisme menjadikan Sumatera Utara yang tadinya sudah beragam menjadi lebih berwarna. Terlebih ketika industri perkebunan telah menjadikan wilayah ini, khususnya Kota Medan, menjadi berkembang pesat. Setelah kita mendapatkan penjelasan kehidupan multikultural, di depan penjelasan tersebut ada penjelasan dari Sumatera Utara di masa kolonial. Kemajuan industri perkebunan menjadikan Sumatera Utara di masa lalu dikenal sebagai daerah modal yang paling menguntungkan di seluruh Hindia Belanda. Akan tetap krisis tembakau tahun 1890 memaksa perkebunan harus merambah jenis tanaman lain seperti teh, karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Baik teman-teman, setelah kita mendapatkan pengertian dari Sumatera Utara di masa kolonial, jadi di sini ada suatu bahan atau rempah-rempah yang paling diminati oleh Belanda pada masa kolonial di Indonesia. Jadi di sini ada salah satunya ada kayu manis, yang kedua ada pala, yang ketiga ada lada hitam, yang keempat ada lada putih, yang kelima yang paling diminati itu ada cengkeh, tembakau, dan kopi. Teman-teman, kita masuk ke lantai 2 di mana ruang etnografi. Di sini menjelaskan Sumatera Utara, masyarakat dan kebudayaannya. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan masyarakatnya yang multi etnik, yang dimana meliputi suku Melayu, Nias, Batak Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak, dan masyarakat adat pesisir atau Tapanuli Tengah dan Sibolga. Sementara suku pendatang Nias dari Nusantara antara lain adalah Jawa, Minangkabau, Aceh, Bugis, Banjar, Bali, dan sebagainya. Teman, di depannya langsung saja kita lihat ada contoh-contoh ataupun patung-patung, yang dimana di sini yang pertama adalah alat pertungan kayu, yang dimana di sini ada membuat dan kayu, papan, dan di sini menggunakan palu besi, hortuk, pahat. Lalu di sampingnya ini kita akan melihat peralatan perikanan. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman. Di sini ada durung, bubu, jaring, dan di sebelahnya sini kita akan melihat peralatan peternakan. Nah, di sini ada cangkak manuk, yang itu berarti tempat ayam.
Lalu di sampingnya kita akan melihat peralatan perkebunan. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman, ada fuyu, ada guris karet, ada daga. Biasanya itu daga itu tempat di kampung saya pokok teh ya teman-teman. Dan di sampingnya ada senjata dan perlengkapan perang tradisional. Nah, depan ini udah pasti banyak, ada pedang, perisai, ada pisau, ada burusa, dan ini ada baju perang. Oke. Bagian tengah juga di lantai 2 kita dapat menjumpai beberapa peninggalan sejarah. Yang pertama seperti pakaian adat perang suku Nias. Pakaian adat perang suku Nias ini dibagi menjadi dua, yaitu pakaian perang kaum bangsawan dan kaum rakyat Nias. Untuk pakaian perang bangsawan itu seperti yang di depan ini, dan untuk rakyat Nias seperti ini, menggunakan tameng tanpa senjata yang mumpuni. Kemudian kita lihat di sini ada juga peninggalan sejarah dari etnis Batak Toba seperti losung dan bahul-bahul. Losung yaitu wadah untuk menggiling padi atau beras, dan bahul-bahul seperti karung untuk tempat penyimpanan hasil padi atau beras. Lalu di depannya kita bisa menjumpai miniatur Solu juga dari rakyat Toba, khususnya daerah Danau Toba, seperti sampan untuk alat menyeberangi khusus daerah Danau Toba. Lalu ada juga peninggalan sejarah berupa miniatur Gereta Lembu. Gereta Lembu ini seperti alat kendaraan zaman dahulu oleh etnis suku Karo yang berbentuk seperti apa ya? Yang menggunakan tenaga lembu atau kerbau dan menarik gerobak di belakangnya, serta dikendarai oleh seorang pengendara. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini kita dapat melihat suatu peti mati yang terbuat dari kayu bintatar ataupun nangka. Ini disebut dengan abal-abal, dan biasanya peti mati ini digunakan oleh masyarakat Toba yang meninggal namun telah saur matua. Nah, selanjutnya di sini juga ada peralatan upacara daur hidup. Contohnya yaitu seperti tempat lilin, ada periuk, meriam, tepak, dan juga miniatur sopo gunung. Dan biasanya sopo gunung ini digunakan untuk sebagai tempat mengangkat jenazah dan juga melakukan upacara kematian. Nah, di sebelahnya lagi kita dapat melihat ada berbagai peralatan rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Di sini terdapat banyak sekali peralatan, contohnya itu seperti hitang, ada lampu gantung, ada ndiru ataupun tampi. Nah, di sebelahnya lagi ada sebuah tempat memasak yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu yang disebut dengan para-para, yang dimana di para-para ini masyarakat memasak dengan menggunakan kayu bakar. Nah, di sebelahnya lagi saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian, yaitu rumah tradisional yang terdapat di Sumatera Utara. Yang pertama adalah rumah adat Melayu. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah adat Melayu itu identik dengan jendela yang besar dan juga atapnya terbuat dari kayu nipah ataupun daun nipah. Selanjutnya di sampingnya ada rumah adat dari Nias Utara. Dapat kita lihat bahwa miniatur ini identik dengan berbentuk bulat dan juga memiliki atap dari tumbuhan. Di sampingnya terdapat sebuah miniatur bangunan yang disebut dengan sopo page. Biasanya bangunan ini digunakan oleh gadis-gadis untuk bertenun dan juga untuk tempat lumbung padi. Nah, di sini juga ada miniatur rumah tradisional dari suku Karo. Selanjutnya di sampingnya ada kita dapat melihat ada miniatur rumah tradisional dari Angkola Mandailing yang dimana disebut juga dengan Bagas Godang. Rumah ini identik dengan ornamen-ornamen yang unik dan atapnya juga terbuat dari ijuk. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat di sini terdapat miniatur rumah tradisional
yang disebut dengan rumah bolon yang berasal dari Simalungun, yang dimana rumah ini sama seperti Bagas Godang, namun dia memiliki seperti kepala kerbau di bagian atapnya, dan atapnya juga terbuat dari ijuk dan berbentuk rumah panggung. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada rumah adat dari Batak Toba yang disebut dengan rumah bolon. Rumah ini identik dengan ornamen yang unik yang memiliki warna yaitu hitam, putih, dan merah, dan juga memiliki atap yang terbuat dari ijuk. Dan rumah adat yang terakhir yaitu rumah adat dari suku Nias. Rumah adat ini identik dengan seperti berbentuk kerangka dan juga memiliki banyak sekali tiang. Dan yang terakhir, di ruangan ini juga terdapat sebuah ragam hias, yaitu yang dipakai di semua etnik di Sumatera Utara. Ada terdapat ornamen yang berasal dari Sumatera Utara, ya dapat teman-teman sekalian lihat, dan Batak Toba itu juga identik dengan sebuah cicak. Oke, selanjutnya kita masuk di ruangan kesenian tradisional. Yang pertama kita bisa melihat di sini ada tarian Mahkuda, yaitu tarian yang terkenal di kalangan suku Simalungun, yaitu suku saya sendiri. Dan di sini kita bisa melihat ada tarian Sigale-gale yang terkenal di kalangan suku Batak Toba. Dan di sini kita juga bisa melihat topeng-topeng yang biasanya digunakan untuk upacara sakral. Namun sekarang sudah berganti untuk hiburan seperti seni tari, drama, dan juga musik. Oke. Selanjutnya di sini adalah beberapa kerajinan tangan yang dilakukan masyarakat, yaitu keramik yang terbuat dari tanah liat bakar. Kalian bisa melihat di sini berbagai. Di sini juga ada, dan di sini juga cara pembuatannya. Selanjutnya kita masuk ke anyaman. Di sini juga mereka membuat kerajinan yang untuk dipakai sehari-hari, seperti untuk tempat nasi, seperti kipas, tikar, dan juga keranjang. Berikut ini orang yang sedang membuat kerajinan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk di mainan dan hobi. Berikut ini juga ada permainan tradisional yang biasa dilakukan oleh kalangan anak-anak, terbuat dari plastik, besi, tembaga, dan juga dari kayu-kayuan. Oke. Selanjutnya kita ke bagian perhiasan. Berikut ini juga ada perhiasan yang dibuat oleh kalangan masyarakat di Sumatera Utara, terbuat dari logam, biasa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, dan juga biasa untuk kelengkapan pakaian pengantin. Oke guys, sekian eksplor museum untuk hari ini. Jangan lupa berkunjung ya guys. Dadah!